Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, hari Minggu ini Aka mau menganalisa begini sajalah, versinya mungkin berbeda. Kalaulah tidak ada Yoris, kan begitu, Danu mungkin tidak dapat masalah, kan seperti itu. Banyak mungkin orang berbicara kejanggalan Danu, kejanggalan Yoris. Itu wajar karena Danu ada bersama Yoris. Kan duduk permasalahannya seperti itu. Nah, itu duduk permasalahannya. Sudah Aka bahaslah bagaimana Danu melakukan framing atau fitnah yang sudah ada di publik tentang katanya pelakunya Yosep dan sebagainya. Itu kan tidak terlepas karena Yoris ada di sisi Danu, kan seperti itu. Masa dia diam saja, itu kan hanya orang dia juga, Yoris melakukan sama juga ke papanya. Jadi ya 11-12 lah seperti itu kan. Sahabat-sahabat Aka dalam analisa Aka seperti itu. Apa sih saran Aka? Pertama, alangkah baiknya mendekati 2 tahun ini kan, datangi Pak Yosep. Pak, saya minta maaf, kan seperti itu kalau ada kehilapan saya yang begini, pastilah Pak Yosep sebagai orang tua bijaksana akan memaafkan. Kalau jujur, Pak. Kedua ini kan harus jujur, Pak, sebenarnya ini yang terjadi, pastilah Pak Yosep paham dan memahami dan bisa mencari solusi. Kan seperti itu. Nah ini kita kan Pak Yosep itu orang tua. Mungkin di dunia sih boleh aja melakukan seperti itu, tapi di akhirat nanti, wah mau mempertanggungjawabkan perbuatan dosa kita, bohong kita, fitnah kita kepada orang tua, kan ini jangan dianggap kita ini hidup seterusnya, ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ini akahnya mengingatkan, tapi ya hanya sekedar mengingatkan kan gitu ya, mau laksanakan tidak, nggak masalah. Gitu. Kedua begini, alangkah baiknya ya datang juga bersama-sama ke Pak Ahmad Taufan seperti pada saat itu mau bergabung dengan Pak Ahmad Taufan, ATS kan, datang bersama, minta maaf juga, ini saran aja gitu. Maaf Pak Ahmad Taufannya disebut-sebut namanya, minta maaf Pak, kami minta maaf karena kamilah Bapak istilahnya jadi masalah, kan begitu, karena kami menyampaikan informasi tidak lengkap, kami hanya cerita banpol, padahal saya menyuruh Danu mengambil motor saya di sana. Kan cantik permainan itu kan, nggak dosa, kasihan Pak Ahmad Taufan itu orangnya baik kok kalian buat seperti itu. Coba kalian sampaikan dulu, memang Danu disuruh mengambil motor Pak, kan seperti itu, lalu saya suruh jaga TKP terjadi versi banpol. Itu kan enak, Pak Ahmad Taufan juga akan menerangkan ke publik dengan seksama begini. Ini kan Pak Ahmad Taufan jadi apa terus-terusan bicara banpol, apa nggak kasihan anda itu kepada orang yang, jadi orang-orang yang baik kalian hantam. Dan kan seperti itu, Mbak Yosep baik, kalian buat seperti itu. Pak Ahmad Taufan baik, kalian buat seperti itu. Begitu juga akad tambah itu HS tuh udah baik, padahal kalian jujur kan, Bang A kan gitu, Pak kan gitu, jangan cerita banpol aja, coba angkat dulu waktu saya ngambil motor Yoris, kan seperti itu. Jadi di sinilah sahabat-sahabat Aka, kita simpel lah memahami kasus ini, tinggal kejujuran saja. Pertama, nggak usahlah cerita jujur kasusnya, datangi aja Pak Yosep, Pak Ahmad Taufan, orang-orang yang udah baik lah sama anak-anak itu. Kan Pak Yosep itu baik, Danu mungkin pernah lah mungkin sambil pijit-pijit, kusuk-kusuk kan gitu kan, urut-urut cerita pengalaman kan. Akalah kan kayak gitu, baik sebenarnya sama kalian, tapi kenapa kalian lakukan seperti itu? Pak Ahmad Taufan baik, kalian lakukan seperti itu. HS juga begitu baik sama kalian, kalian lakukan seperti itu. Tidak jujur kalian mengatakan mengambil motor PAN itu. Pertanyaannya, motor itu ada di sana, kenapa ditutup-tutupi? Kan begitu. Nanti kalau Aka menganalisa, misalnya bertanya pada Danu misalnya, kapan itu motor ada di sana?
Ya mungkin Danu sekarang udah cek sunanya, teuing pusing jawabannya seperti itu, seperti itu. Padahal tidak bisa mengelak lagi, memang mengambil motor Yoris, kan seperti itu. Karena Aka juga banyak cerita di publik, baik itu MBS melalui Kosasi mengatakan mengambil motor koin 1000, Nana juga Aka juga bertanya langsung pada Pak Dedi mantan bendahara, ingatkan Pak Dedi yang di sana itu melihat kan, oh tahulah semua itu cerita lengkapnya. Ini sepotong ceritanya aja. Halo Pak Dedi nih mau tanya nih. Motor Yoris kan ada dua Pak Dedi, motor Yoris ada dua tuh. Yang satu baru tuh nampaknya X-Max kan yang besar itu ada videonya kan yang saya tampilkan di potongan video Indra Jenal gitu. Halo Pak Dedi, itu benar yang mana itu yang di SMA waktu hari itu Pak Dedi juga melihat kan. Yang satunya itu kan dipinjam Pak Yosep itu kan, itu seperti Aerox itu. Yang satunya X-Max. Yang mana Pak Dedi yang diambil Danu di SMA? Yang Aerox Pak. Saya juga heran kenapa ada motor di situ Pak. Tapi anehnya teh kunci udah ada di Danu Pak. Sahabat-sahabat Aka, kebohongan itu tidak bisa sempurna sahabat-sahabat Aka. Suatu saat kebohongan akan terungkap. Bayangkan peristiwa Banpol begitu sempurnanya sahabat-sahabat Aka, begitu meyakinkan sahabat-sahabat Aka, hanya segelintir yang tidak yakin. Tetapi lihat apa yang terjadi. Masa menjaga TKP mengambil motor saudara Yoris bukan pakai kunci letter T, pakai kunci motornya, berarti kan apa? Jadi malaslah sudah menganalisanya aja gitu. Nanti kalau ditanya kapan itu motor disimpan di sana, ini susah menjawab mereka. Kalau mereka menjawab berarti mengakui motor ada di sana. Enggak menjawab, ya sudah tahu memang ada motor di sana. Ini maju kena mundur kena sahabat-sahabat. Ini akibat apa? Akibat perbuatan menyampaikan ke publik tidak dipikirkan. Padahal awal ceritanya ini kan di MBS. Danu aja di sana bingung. Dipaksakan. Kalau memang ada itu kenapa nggak fotonya ditunjukkan saudara Yor? Jadi malah saya akan membahas itu kan, udah akan bahas waktu wawancara di sana, ada Kades, ada Yanti, ada Yoris. Kenapa Danu yang dimajukan? Ini padahal ini menyangkut kasus Raja Pati, Ibu Tuti dan Amel, keluarga mereka, darah daging mereka. Ini ada apa sahabat-sahabat Aka? Begitulah Danu, ini pengalaman buat Anda Danu. Dalam analisa Aka, Anda saudara Danu sekarang ada di Pak ATS sendiri. Ini suatu pengalaman buat Anda tentang Banpol. Apakah Anda tetap berisi keras tentang sekolah yayasan, Anda pura-pura tidak tahu? Ataukah Anda akan masuk ke lubang yang sama 2 kali? Kita lihat aja. Cuman saran Aka, dalam pandangan analisa Aka, lebih baik Anda saudara Danu jujur saja kepada Pak ATS apa yang terjadi di sekolah tersebut. Juni, Juli, Agustus, kan begitu. Mungkinkah uang 30 juta TKP untuk gaji guru? Itu tolong sampaikan ke Pak ATS. Begitu juga yang ada di publik, Anda sebagai operator, itu sudah akan sering bahas. Apakah Anda diam diri tentang itu? Aka kasihan dengan Anda saudara Danu. Itu saja. Jadi sekali lagi, Aka tidak membenci siapapun, bahkan Aka kadang-kadang kasihan dengan Danu ini. Tetapi secara analisanya, ya Aka harus menganalisa semua rangkaian peristiwa adalah di mana? Di sekolah. Ada rangkaian-rangkaian peristiwa itu. Tanggal 19 orang sekolah. Kan begitu. Pagi-pagi jam 7, setengah 7, ada kepala sekolah di sekolah. Ini kan suatu rangkaian, ketemu Danu di TKP ceritanya kan. Jadi rangkaian-rangkaian itu seperti itu. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat Aka, masa Aka harus membahas
di ranah lain, misalnya di ranah selingkuh, di ranah asmara, kan nggak nyambung gitu, karena ini menyangkut jejak digital yang sudah ada pergerakan mereka tanggal 18, tanggal 19 buat framing tentang banpol. Masa urusan banpol ngambil motor itu ada urusan dengan isu selingkuh sama percintaan, nggak nyambung kan, dipaksa-paksa juga nggak nyambung. Terus saksi-saksinya orang sekolah, terus yang saksinya juga anaknya darah daging sendiri Yoris, kemenakannya sendiri Danu. Nah, jadi bagaimana? Ya mereka itu adalah orang sekolah, Ibu Tuti adalah bendahara yayasan, Amel adalah bendahara sekolah. Kan problemnya di sana, bendahara adalah menyangkut keuangan dan urusan keuangan, baik itu pengeluaran, pertanggungjawaban dan sebagainya. Jadi ini kan, apakah ada masalah di dalam kasus itu? Karena sekolah itu kan kembali lagi agak katakan urusan penyidik. Tetapi kalau mereka berani mengungkap, kan seperti itu, misteri misalnya barang bukti 30 juta di TKP gaji guru, ini kan harusnya mereka ungkap berapa jumlah gurunya. Jadi seakan-akan sekarang dibayangkan ke netizen mayoritas ini, seakan-akan ini sekolahnya wow, yayasannya wow, sehingga ada pencucian uang. Aduh, jadi bawa mutar-mutar, kan bingung aja. Jadi segitu sahabat-sahabat. Jadi jangan kita menyangka yang aneh-aneh, pencucian uang yayasannya besar. Bagaimana yayasannya besar? Orang kantornya pun sampai sekarang nggak dibuka itu TKP. Ibu Tuti sebagai bendahara, sekretarisnya Amel juga belum ada dengar kabar diganti. Sekolahnya juga belum pernah kita lihat ada kegiatan belajar mengajar, berapa jumlah muridnya. Jadi dari sana aja kita udah bisa menganalisa. Jadi jangan kita bawa mutar-mutar lah ini kasus ini kalau membahas mereka. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan, tetap semangat.